Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kami akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Maulana dengan NIM 269 dan teman-teman saya pertama ada Irfan Aryo Bimo dengan NIM 247. Terus ada Naila Faiza Yuronisa dengan NIM 255, terus ada Raskia Rahma Fardila dengan NIM 266, sama ada Niki Prastio dengan NIM 268. Pendahuluan. Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia, khususnya pada keadaan ekonomi Indonesia berdasarkan perhitungan year on year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan dengan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar min 5,32%. Terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran, penduduk miskin yang disebabkan karena PHK akibat dari kerugian perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka. Menurut Sudaryono, pemasaran adalah proses manajemen yang berupaya memaksimumkan laba atau return bagi pemegang saham dengan menjalin relasi dengan pelanggan utama dan menciptakan keunggulan kompetitif. PT Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti barang elektronik, berbagai jenis pakaian, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Strategi promosi yang diterapkan Shopee pada variabel agen periklanan atau advertising menggunakan papan reklame, artis terkenal, pemain sepak bola terbaik, dan penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan gunakan duta merek seperti dukungan periklanan. Tentang variabel promosi penjualan, perusahaan berlaku dalam beberapa cara, termasuk menawarkan kupon, pengiriman gratis, kupon atau cashback, hadiah reguler, dan menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Tentang variabel hubungan masyarakat atau PR, perusahaan menggunakan situs media untuk menjelaskan dari profil perusahaan hingga lowongan pekerjaan di perusahaan, dan perusahaan bekerja sama dengan para influencer dan YouTuber untuk berkomunikasi dengan masyarakat guna membangun citra yang positif pada perusahaan. Masalah yang dihadapi Shopee adalah menggunakan foto Blackpink yang ditempatkan di poster atau papan reklame dengan pakaian yang terlalu terbuka sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan standar yang diterima secara sosial dan mendapat banyak kritik dari masyarakat. Bagaimana strategi bisnis masa COVID-19? Yang pertama itu, komunikasi menjadi salah satu kunci yang sangat penting bagi dalam mengelola bisnis selama pandemi berlangsung. Karena itu, perlu memastikan komunikasi dengan karyawan tetap terjaga. Terus, keberadaan teknologi yang semakin maju membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, termasuk urusan komunikasi. Yang kedua itu, bisnis akan tetap berjalan sama para karyawan sehat sehingga kegiatan operasional tidak terganggu. Maka dari itu, diperlukanlah work from home. Seperti yang disarankan pemerintah bisa menjadi solusi yang tepat dengan didukung penggunaan teknologi untuk mengelola bisnis, memantau data, dan mengambil keputusan. Dengan melakukan pekerjaan atau work from home, maka dapat mengurangi risiko para karyawan tertular COVID maupun risiko biaya kesehatan yang akan meningkat jika tertular virus COVID-19. Kajian teori materi manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Pemasaran merupakan kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen, maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar.
Strategi pemasaran didapatkan dari peneliti atau riset pasar terkait dengan karakter pasar, nilai kepuasan yang diharapkan pelanggan, serta media mana yang paling optimal digunakan. Tahap strategi bisnis. Yang pertama ada riset pasar, yang kedua penyusunan, yang ketiga eksekusi strategi pemasaran, yang keempat monitoring dan kontrol eksekusi, yang kelima evaluasi. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang atau dikenal marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang ditargetkan. Secara sederhana, bauran pemasaran adalah strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran dalam satu waktu untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. 4 konsep bauran pemasaran. Yang di tengah itu marketing mix. Yang kuning promotion. Promotion itu ada sales promotion, advertising, public relation, direct marketing. Yang itu ada produk. Produk itu adalah future, quality, branding, packaging, service, dan warranty. Yang ketiga ada place. Place itu ada channel, market coverage, assortment, location, inventory, transport. Yang keempat ada price. Price strategi, pricing, allowance, discount, dan payment terms. Selanjutnya ini ada 7P, selain 4P yang tadi, proses promotion product price, ditambah lagi dengan 3 itu ada people, physical evidence, sama proses. Perilaku konsumen menurut Griffin dalam bukunya, perilaku konsumen didefinisikan sebagai semua kegiatan, tindakan serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk atau jasa, serta mengevaluasi. Dapat diartikan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan konsumsi dalam memperoleh produk atau jasa sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian mengonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa sehingga apabila kepuasan konsumen terpenuhi, maka mereka akan melakukan pembelian ulang. Selanjutnya ada faktor. Selanjutnya ada faktor utama konsumen dalam mengambil keputusan. Itu ada faktor psikologi, ada faktor situasional, sama faktor sosial. Kalau faktor psikologi itu dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Konsumen akan belajar setelah mendapatkan pengalaman. Yang kedua ada faktor situasional, itu kondisi sarana dan prasarana meliputi lokasi, waktu, penggunaan produk, dan kondisi pada saat pembelian. Kondisi konsumen pada saat pembelian mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Yang terakhir itu faktor sosial, ada hukum, peraturan, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Selanjutnya itu mempromosikan produk. Promosi adalah hal yang paling penting dilakukan untuk bisa memperkenalkan produk kepada para konsumen agar tertarik membeli dan mencapai kepuasan yang pasti. Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan tuh harus bisa menentukan alat promosi yang seperti apa agar tercapai keberhasilan dari penjualan produk. Penjualan grosir dan eceran. Grosir adalah perantara antara produsen dan pedagang retail, di mana grosir mendapatkan atau membeli produk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjualnya ke pedagang eceran atau perusahaan retail. Grosir juga dapat dikatakan sebagai saluran distribusi, yaitu suatu kegiatan menjual barang atau produk kepada pedagang eceran, komersial, pengguna bisnis, industri, dan lainnya. PT Indofood sukses makmur. Visi dan misi perusahaan Indofood yang realistik, spesifik, dan meyakinkan sebagai penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan.
Visinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Sedangkan misinya adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. PT Indofood berhasil meraup laba bersih 2,36 triliun rupiah pada kuartal 1 2022. Perolehan laba bersih tersebut naik 36,4% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 1,73 triliun rupiah. Kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh meningkatnya penjualan pada periode Januari sampai Maret 2022. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, penjualan dan pendapatan usaha naik sebesar 12% menjadi 27,45 triliun rupiah pada kuartal 1 2022 dari 24,55 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Struktur organisasi PT Indofood. Yang utama itu direktur utama. Ini baca nggak nih? Yang utama itu direktur utama. Terus di bawahnya ada dewan komisaris, terus direksi atau mengawasi. Yang di bawahnya lagi ada, udah skip ya, banyak banget nih. Nah, ini analis marketing mix PT Indofood. Produk konsumen bermerek ICBP. Nah, itu ada Bogasari, terus ada minyak bimoli, terus distribusi budidaya sayuran. Penetapan harga produk PT Indofood sukses makmur di Indonesia didasarkan pada perhitungan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Produk-produk PT Indofood berkualitas tinggi dari segi rasa dan kemasan. Hal ini terlihat pada bahan yang digunakan pada setiap produk, menggunakan bahan berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat. Yang kedua ada Place. Pabrik PT Indofood berlokasi di 15 kota. Cabang non-pabriknya berada di Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan cukup untuk didistribusikan ke wilayah sekitar kota-kota di mana pabrik berada, bahwa konsumen menerima produk dalam kondisi segar, dan pemerintah melalui distribusi yang adil untuk mendukung program tersebut. Selain itu, untuk membuka lapangan pekerjaan guna mendukung kerja lokal. Yang selanjutnya ada promosi. Dalam marketing mix 4P, Indomie memiliki strategi unik yang membedakannya dengan produk mie instan lainnya. Indomie terus berinovasi dengan menawarkan berbagai varian rasa baru. Indomie memiliki tagline yang berbunyi Indomie seleraku. Selain itu, Indomie juga telah mengeluarkan jingle untuk memastikan produk Indomie selalu diingat oleh konsumen. Indomie melakukan promosi yang luas di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Yang selanjutnya ada analisis SWOT PT Indofood. Yang pertama ada kekuatan atau keunggulan dari perusahaan Indofood. Jadi yang sudah teridentifikasi yaitu yang pertama memiliki banyak anak perusahaan, kedua kepemimpinan direksi dan komisaris yang matang, ketiga produk yang terpercaya baik nasional maupun internasional, keahlian cita rasa, memiliki SDM yang besar sehingga mampu dalam memproduksi, kondisi finansial yang kuat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kepemilikan saham berbagai perusahaan. Selanjutnya ada struktur dan perkembangan kerja yang bagus, sudah mendapatkan berbagai penghargaan, segmentasi pasar sesuai dengan kebutuhan konsumen, peningkatan penjualan pada masa pandemi, peralatan R&D yang canggih dan terluas di kalangan perusahaan makanan, jangkauan distribusi yang luas, dan kecepatan dalam menjangkau konsumen. Selanjutnya dari sisi kelemahan PT Indofood,
Berikut teridentifikasi yaitu terlalu banyak divisi yang mengurus perusahaan, membuat perusahaan rentan guncangan terhadap penjualan produk yang menurun, tidak bisa memaksa konsumen mengonsumsi produk Indofood yang mahal, belum menggunakan bahan baku alternatif, health issue yang masyarakat terhadap Indomie, biaya produksi kurang efisien karena menggunakan bahan bakar yang harganya mahal, merek Indomie yang menjadi generic name sehingga mengurangi nilai penjualan, persediaan bahan baku yang masih bergantung pada impor, dan terakhir permintaan pasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Ini yang pertama ada segmen pasar yang baru, yang kedua ada melakukan diversifikasi terhadap produk lain, ketiga ada Indofood tuh memiliki komitmen yang dapat mengembangkan kualitas produk yang hasilnya sesuai dengan selera konsumen dan dapat menciptakan kesan brand-minded pada konsumen. Yang keempat, ada menyediakan produk Indofood secara khusus dan menjangkau seluruh pasar. Yang terakhir itu, daya beli konsumen yang meningkat pada masa pandemi. Lalu ada ancaman, identifikasinya itu ada kompetitor yang mengeluarkan produk baru yang inovatif, harga bahan coklat mentah yang melonjak, biaya susu murni naik 50%, biaya cukai yang tinggi, tidak fokus terhadap satu jenis produk, permintaan konsumen menurun, dan dikenakan pajak penjualan. PT Indofood sukses makmur TBK atau INDF hingga akhir September 2020 mencatatkan kenaikan laba bersih 6,27% secara tahunan atau year on year. Tercatat laba bersih perusahaan 3,75 triliun, naik dari 3,53 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi kenaikan beban keuangan pada periode tersebut menjadi 2,06 triliun dari posisi akhir September 2020 senilai 1,30 triliun. Kenaikan ini karena adanya rugi selisih kurs dari aktivitas pendanaan 887,97 miliar. Di tengah-tengah tantangan global yang terus berlanjut, ketangguhan model bisnis kami dapat menjaga konsistensi pertumbuhan dan peningkatan kinerja di periode 9 bulan tahun 2020 ini. Kami akan selalu melayani para pelanggan serta berupaya untuk memberikan yang lebih baik, dengan tetap mengedepankan kesehatan para karyawan kami secara konsisten, kata dia dalam siaran persnya Senin 30 November 2020. Perusahaan menyebutkan laba usaha naik 21% menjadi 8,63 triliun dari 7,15 triliun dan margin laba usaha meningkat menjadi 14,7% dari 12,4%. Margin laba bersih naik menjadi 6,4% dari 6,1%. Core profit meningkat 26% menjadi 4,34 triliun dari 3,44 triliun. Bagaimana bisa PT Indofood di masa pandemi bisa untung? Apa strateginya? Untuk menambah minat beli konsumen, Indofood mengeluarkan varian produk baru yang diproduksi terbatas seperti Indomie, Bhinneka atau Indomilk robot-robot. Produk lama juga terus dikembangkan dengan mengubah kemasan lebih menarik. Pada masa pandemi, Indofood lebih fokus untuk tetap bisa memasak secara konstan produknya konsumen dengan aman. Penjualan bumbu masak selain mie instan terus meningkat selama pandemi karena kecenderungan masyarakat lebih senang memasak sendiri di rumah. Indofood menjaga kesehatan para karyawan agar suasana tetap aman dan nyaman. Perusahaan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan 3T. PT Indofood sukses makmur memiliki sejumlah strategi untuk memaksimalkan penjualan di masa pandemi. Caranya dengan mengeluarkan produk baru dan mengembangkan promosi. Selama pandemi produk konsumsi penjualannya sangat meningkat termasuk penjualan ke luar negeri. Usaha pemasaran yang telah dilakukan sudah semakin maju sehingga pada saat pandemi tidak terlalu berdampak besar untuk perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.